wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita mau mulai lagi membahas tentang edukasi rumah tangga bersama Kang Heri Hermawan di sini, jagoan dari Cilengsi, yang pengalamannya sangat malang melintang di dunia persilatan. Ini sangat luar biasa pengalamannya. Kita orek-orek pengalamannya Kang Heri dari sisi dunia rumah tangga nih. Kang Heri, apa kabar Kang Heri? Alhamdulillah, kabar baik. Oke. Oh iya Kang, saya ingin tanya-tanya, dicepit ya Kang. Nah, saya ingin tanya-tanya ke Kang Heri, apa yang, kan banyak teman-teman yang nanya, orang yang mau menikah itu kadang-kadang punya banyak masalah. Masalah dia sulit untuk memutuskan pernikahan karena memang mungkin banyak faktor yang dipikirkan. Di antaranya mungkin misalkan, oh saya nih belum siap nih untuk membangun rumah tangga karena penghasilannya baru sekian, misalkan begitu. Nah, menurut Kang Heri, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika orang itu punya masalah pemikiran seperti itu nih Kang? Ya, pengalamannya Kang Heri luar biasa nih. Gitu ya. Ya. Kalau soal masalah rumah tangga, ya mungkin semua orang pastilah yang udah berumah tangga pasti ada ngalamin. Ya. Cuman dalam artian pengalaman itu mungkin bisa berbeda-beda. Ya. Kalau saya pribadi sih pernah ngalamin, ini mah riwayat saya aja. Ya. Ya. Kalau menurut saya yang namanya laki-laki ataupun perempuan yang udah ada niatan untuk berumah tangga, itu sebetulnya langkah pertama, yang pertama itikad, dalam artian tekad, yang kedua target. Ya. Ya. Gitu. Jadi orang itu harus punya target dulu gitu ya. Ada target dulu. Ya, ya. Harus ada target dulu. Ya. Yang kedua itikad, Ya. niat. Ya. Ya. Jadi niat dulu, terus itikad. Ada target, itikadnya dengan baik gitu. Ya. 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 Dulu saya punya cita-cita rumah tangga. Yang pertama ada target, yang kedua niat. Dalam artian di sini niat saya mau mencari istri, bukan mau mencari pacar waktu itu. Ya. 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 Yang penting target saya adalah seorang istri. Ya. Setelah dapet, lalulah di situ ada hitung-hitungan kalkulasi. Ya. Kenapa yang namanya mau masuk ke tahap dalam pernikahan, banyak faktor ya, seperti yang tadi Kang Lee bilang, Ya. kekurangan ekonomi atau apa. Nah, itu harus didasari dengan target fokus. Ya. Ya. Dan berapa kita harus melaksanakan pernikahan. Misalkan kita umur sekian nih, harus umur sekian tahun lagi saya harus, misalkan 2 tahun aku. Nah itu harus ada target. Ya. Ya. Harus ada target, harus dijalankan. Target di situ mungkin kalau belum dapat pasangannya, belum ketahuan pasangannya yang mana, minimal target biaya yang kita kumpulkan. Ya. Ya. Kita nabung, kita apa, itu yang Ya. utama. Walaupun istilahnya target pasangan kita belum dapat nih, Ya. tapi minimal kita bisa nabung Ya. untuk maksudnya memfasilitasi. Nah, ini Kang, kadang-kadang ada kasus orang begini Kang, kemampuan si laki-laki itu taruhlah misalkan sekian nih ya, sekian juta kemampuannya, tiba-tiba dia dapat calon yang memang dua belah pihaknya ini agak susah untuk diajak diskusi.
dua belah pihak ini antara calon istrinya dan orang tuanya nih, orang tua si istri nih. Kadang-kadang ada yang permintaan aneh-aneh, misalkan oke, saya mau nikahin kamu misalkan, tapi saya pengen acaranya begini. Anggaplah ya memberatkan lah untuk pihak laki-laki misalkan begitu. Nah itu menurut Kang Heri gimana itu menyikapinya, Kang? Oh itu, kalau ini kan gini ya, Rasul mengatakan atau bersabda bahwa seorang laki-laki yang mau menikah itu dianjurkan untuk memberi mahar yang sebesar-besarnya, Ya, yang sebanyak-banyaknya ya, kepada mempelai wanita yang mau. Tapi di sisi lain juga Rasul mengatakan yang terbaik itu, yang paling utama itu dari segi si wanita adalah menerima pemberian dari seorang calon suaminya apa adanya. ya, Itu. Jadi di sini ada kalanya kita harus harus berusaha, gitu ya. Harus berusaha agar supaya pemberian kita atau lamaran dalam artian meminang kita, pinangan kita kepada seorang perempuan, ya, itu diusahakan memang sebesar mungkin. ya, Gitu. Akan tetapi si perempuannya harus yang memahami hal itu. Ya. Antaranya apa? Kalau seandainya tidak capai target ya, yang sebesar mungkin, ya si pihak istri harus menerima ya, apa adanya dari pemberian seorang suami itu. ya, Nah sekarang banyak lah macam-macam. Misalkan pengennya sekian, nggak mau sekian, gitu kan? ya, Ya saya rasa sih, saya nih, kalau hemat saya gitu, target kita yang penting istrinya, maksudnya perempuannya, orang ketiganya kesampingkan dulu, abaikan dulu. Dalam artian di sini orang tua misalkan, ya, orang tua pengennya begini. Nah kita nggak usah ngelihat ke situnya, tapi tanya calon istri kita dengan keadaan saya seperti ini, situ mau nggak menerima dengan seperti. Kalau dia mau menerima, insya Allah orang tua akan ikutin. ya, ya. Kalau si perempuan, tapi kalau si perempuannya pun tidak mau menerima, apalagi condong kepada ngikutin pada orang tuanya, lebih baik nyari lagi. Kalau saya Ya. rasa sih. Keluar mana, Wan? Keluar urip. Kalau saya sih seperti itu. Iya, iya, iya. Saya saranin seperti itu. Karena apa? Sesuatu yang dipaksakan juga nantinya nggak bakalan bener. Betul. Nah, lalu Kang Heri ini dulu waktu pertama kali waktu menikah, Kang Heri umur berapa waktu itu, Kang? Saya waktu nikah itu umur berapa ya? Sekitar 25-an kali. 25. Pertama 24 apa 25. Oh, berarti kalau untuk Itu nikah pertama. untuk yang sekarang nikah udah berapa kali, Kang? Kedua. 3 kali, saudara-saudara. Nah, yang umur dulu Kang Heri pertama kali nikah umur 25. Nah, pernikahan kedua Ya umur dari 25 ya. Pertama itu nggak sampai lama lah, nggak sampai ini paling 1 tahun lah. berarti 26 ya. Umur Sampai 26 nikah lagi. 27 28 lah nikah lagi. Oh, umur 25 nikah pertama, umur 28 nikah kedua. Lalu 28 29 30 29 29 nah 29 28 29 32 berapa tuh? 25 28 32 nikahnya itu ya, umur nikahnya luar biasa sekali teman-teman. Nah, Kang Heri saja di umur 32 tahun sudah 3 kali menikah. Nah, saya nih beberapa bulan ke depan nih umur 30 tahun nih, Kang. Harusnya udah 3 kali. Wah, iya. 4 Jadi kali bisa.
Jadi sebenarnya menurut Kang Heri harusnya malu nggak sih orang yang umur 25 tahun itu laki-laki sih ya, umur 25 tahun misalkan atau umur 30 tahun atau belum menikah, harusnya malu nggak sih kira-kira gitu? Gini, kalau masalah itu kan gini ya, dibilang malu ataupun enggak, itu relatif. Cuman kan di sini kata Rasul, di mana seorang perjaka, seorang laki-laki yang udah merasa mampu dalam segala sesuatunya, segerakanlah untuk menikah. Itu kan, itu sabda Rasulnya. Adapun masalah nikah ini sebetulnya kan enggak, itu sunnah ya. Sebetulnya sunnah, karena jodoh, rezeki, maut itu kan memang ada bahasa udah diatur sama Allah. Memang secara hakikat seperti itu. Tapi ada perintah Rasul dalam sabdanya, segeralah menikah di mana ada perjaka yang udah mampu ataupun udah mapan. Nah, soal masalah umur, dalam umur sekian yang belum nikah, umur sekian yang belum nikah, itu kan kadang-kadang banyak faktor. Dalam artian banyak faktor. Ada orang yang saya belum bisa menikah walaupun umur saya udah 30 tahun. Karena apa? Kan menikah harus ada dana, ini belum siap segala sesuatunya. Ada yang faktor seperti itu. Ada faktor lain seperti saya mungkin kalau masalah apa-apa udah siap. Masalah biaya segala macam udah siap. Tapi faktornya apa? Mental. Nah, intinya saya belum menemuin perempuannya yang cocok gitu. Ada. Ada lagi yang istilahnya perempuan dia suka dapet uang, misalkan biaya modal udah ada, cuma belum nikah juga. Karena apa? Karena saya mau nyarinya yang perfect misalkan, yang sesuai target kriteria. Itu kan banyak faktor yang seperti itu. Nah, dalam 3 kategori itu sebetulnya menurut saya, yang pertama yang katanya dia umur udah 30 tahun tapi belum bisa nikah karena apa? Dengan alasan biaya gitu kan. Sebetulnya wajar memikirkan itu, tapi tetap usaha tidak boleh kendor. Dalam artian usaha itu begini, tetap kita harus berusaha, berikhtiar. Karena ini saya pengalaman, saya kemukakan lagi pengalaman saya dulu yang waktu pertama saya. Oke, Kang, ditahan dulu, Kang. Oke, teman-teman, itu dia dari Kang Heri, dan nanti di episode kedua ini akan lebih dahsyat lagi nih materinya dari Kang Heri, pengalaman-pengalamannya. Kita akan korek sekorek-koreknya pengalaman rumah tangganya Kang Heri, dan pokoknya jangan lupa lah untuk nonton terus channel ini, dan kita akan lanjut di episode kedua. Sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.